Hmm? Gimana hukumnya kita tidak bayar denda akibat keterlambatan, sementara hutang pokok dan bunga sudah kita lunasi? Ada orang meminjam uang di bank konvensional dengan penuh kesadaran, sadar dia sehat, dia hidup dia, dan tahu dia hukum riba itu. Tapi pas datang orang bank menagih, kenapa nggak bayar? Kata dia, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Terus kemarin waktu pinjam, mana ayat itu? Kemana ayat itu waktu kau minjam? Kenapa munculnya pas ku tagih ini, kata yang nagih. Ini orang tidak konsisten. Jadi kalau kita sudah terjebak dalam riba, cara keluarnya bukan ngotot nggak mau bayar. Cara keluar dari riba adalah dibom. Mana yang bisa dijual aset? Jual kontrakan, jual kebun sawit, jual mobil, jual rumah, jual tanah. Berapa utangku semua? 100 juta. Bam. Habis itu jangan lagi masuk riba. Begitu kalau mau tobat. Banyak orang sekarang pas giliran bayar baru muncul hadis-hadis, ayat-ayat. Tidak konsisten. Kalau tidak ada yang bisa dijual, tak ada yang bisa dijual Pak Ustadz. Ini kalau saya jual satu untuk ngebom meledak semua Hiroshima Nagasaki, maka cicil aja sampai lunas. Karena kalau melawan masuk penjara juga. Melawan bank dipekarakan nanti ke pengadilan pidana. Melawan rentenir, apalagi pinjol, oh nanti dikirimnya nomor sudah kemana-mana. Bagusnya bayar aja selesai. Inilah bagi yang terlibat dalam riba. Jangan lagi melibatkan diri pada riba. Kenapa orang terlibat riba ini? Dua alasan. Yang pertama karena untuk makan. Yang kedua karena untuk mewah. Kalau untuk makan memang udah tak terelakkan. Kalau tak makan mati. Pilih mati atau riba? Pilih riba. Tak boleh pilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahluka. Hanya cukup untuk makan. Pinjam duit untuk makan. Tapi kalau untuk kaya tak usah. Saya dikasih jamaah duit 50 juta. Ustadz ini duit 50 juta. Pinjam, tidak pinjam. Ambil untuk Ustadz. Untuk DP mobil. Saya bilang tidak. Ambillah duit ini Pak. Saya tak mau. Saya tak bisa hidup berutang. Datang satu lagi jamaah mengasihkan kunci mobil, bukan kuncinya aja, sama mobilnya sekalian. Saya aku tak bisa berutang. Saya pulang ke Pekanbaru ini bulan Agustus 2008, tidak pernah berutang. Bagi saya biar saya susah daripada berutang. Karena kalau untuk makan boleh berutang, tapi kalau untuk kaya, untuk senang. Saya mengajar hadis 4 tahun di Masjid Akramun Nas Undri. Saya tinggal di Sukakarya. Dari Sukakarya ke Akramun Nas itu berapa kilo itu? Kalau sampai ke Akramun Nas itu saya tak langsung masuk ke masjid. Saya ginikan dulu tangan biar panas. Karena pernah saya dari Sukakarya langsung masuk ke dalam salaman jamaah itu, dingin kali tangan Ustadz katanya. Gini kan dulu biar panas tangan. Biar jamaah itu jangan menyangka dia sedang bersalaman sama anggau. Ini Ustadz apa anggau? Saya tak pernah jumpa anggau, tapi kata orang anggau itu dingin gitu. Makanya orang tua dulu kalau makan nasi, kalau nasi itu sejuk, kenapa nasi ini macam hidung anggau?
Hmm. Jadi saya bukan sekedar berceramah cakap, memang tak mau saya minjam. Karena saya pakailah mobil mahal, tapi saya berutang. Itu waktu saya pakai mobil Opel Blazer warna silver, apa kata orang? Kau belilah itu, nanti rusak di jalan, bengkelnya di Pekanbaru ini nggak ada. Itu kalau rusak, onderdilnya mesti inden 1 bulan baru datang. Itu sistem perminyakannya susah. Kalau sampai rusak, kau sedang dirohul, kau sedang di bagan siapi-api, kau sedang diindu. Alhamdulillah 2 tahun saya pakai, yang dicakapkan orang ini tak pernah terjadi. Tidak pernah rusak di jalan, onderdilnya tak pernah, minyaknya tak pernah bermasalah, sampai akhirnya saya jual. Jadi dari situ saya ambil kesimpulan, rupanya orang yang begini nih, dia marah saya beli mobil. Itu rupanya intinya, marah dia saya beli, padahal duit saya, bukan saya ngutang. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran di Taluk Kuantan. Lalu kemudian ada orang mau ngasih mobil. Saya telepon mak saya, sebelum aku pulang dari Taluk nih mak, mobil sudah ada, tengok di lemari ada duitku situ, belikan. Boleh kita hutang? Tak boleh, mesti duit cukup, secukup duit itu lah belikan. Kenapa mesti ada, kata mak ni? Karena ada orang mau ngasih mobil, supaya nanti waktu aku pulang, pas dia ngasih, aku bilang aku sudah ada. Kata mak saya, cemana lah aku mau mencari mobil yang secukup duit kau ni? Berkeliling lah mak ni, keliling showroom Pekanbaru, mulai dari tawaf wadah, tawaf kudum, tawaf ifadah, mencari mobil yang secukup duit tadi. Akhirnya dapat dia, namun berutang tidak. Diteleponnya lagi, kau masukkan aja duit kau ni, 20 jutanya kau berutang. Enggak sudah, 20 ini kau bayar nanti sekian bulan lunas. Tidak sudah, cari aja dulu kamu. Nah, jadi saya dalam beberapa hal memang keras berprinsip. Lebih baik saya susah daripada saya berutang. Mungkin itu juga yang membuat prinsip hidup itu. Siapa yang membentuk prinsip hidup itu? Orang tua. Orang tua itu membentuk. Kalau orang tua kita membiasakan kita berutang, tahu pula kita. Dan saya tahu orang tua saya tidak termasuk orang yang suka bahagia karena utang. Nah, karena anak kita ajarkan itu. Anak kita jangan ajarkan sikit-sikit utang, sikit-sikit utang.